Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan pertemuan atau kuliah online yang ketiga ya. Sebagaimana biasanya kita flashback kepada pertemuan yang kedua ya. Jadi sekali lagi jangan lupa, penyuluhan harus memperhatikan pertama peningkatan kesejahteraan sehingga berdampak terhadap harkat dan martabat. Yang kedua, pekerjaan diselaraskan dengan budaya masyarakat ya. Jadi misalnya tadi pertemuan kedua sudah saya informasikan. Yang ketiga, penyuluhan harus terjadi dialog, jangan one way traffic ya. Yang keempat, penyuluh harus berhubungan secara intens dengan yang disuluh, yang diharapkan bisa saling menghormati dan bahkan bisa saling mempercayai. Yang kelima, perhatikan cita-cita para petani yang bisa melandasi berpikir kreatif dari mereka, yang bisa bersifat dinamis bahkan inovatif. Yang keenam, penyuluh pun harus memperhatikan yang disesuaikan dengan kenyataan dan keadaan yang ada di lapangan. Ya, itu. Selanjutnya sifat yang harus dipunyai oleh seorang penyuluh adalah tadi kecakapan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghadapi masyarakat umum. Yang ketiga, pengertian yang mendalam tentang masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Yang keempat, mempunyai sifat dan bakat yang cocok untuk bergaul. Ya, kenapa demikian? Diharapkan dengan bergaul secara intens dengan para petani atau yang disuluh, itu bisa lebih mendalam dalam mengetahui masalah yang dihadapinya. Penyuluh selain mempunyai tadi apa harus diperhatikan, apa pula yang harus dimiliki, penyuluhan pun diharapkan harus mempunyai etika. Ya, kenapa demikian? Sebagaimana masyarakat timur seperti di negara Indonesia ini, etika menjadi faktor penentu juga dalam pergaulan keseharian. Di mana diharapkan penyuluh itu menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi maksudnya seutuhnya itu ya sama seperti Pancasila, sangat fleksibel kemana-mana ya, bahwa dia bisa bertindak sebagai seorang teman, sebagai seorang orang tua, atau bahkan sebagai seorang anak yang bisa memfasilitasi apa yang diinginkan oleh yang disuluh agar bisa menjadikan agar bisa menciptakan solusi agar kesejahteraan para petani itu lebih jauh lebih meningkat. Yang selanjutnya, etika di seorang mulia adalah jangan lupa dia sebagai seorang penyuluh pun harus berperilaku sebagaimana layaknya dia sebagai anggota masyarakat di tempat itu sendiri, di mana masyarakat yang kita ikuti harus kita pahami agar kita bisa sejalan dengan mereka ya. Yang keempat selanjutnya, berikan sikap sebagai seorang penyuluh yang handal. Jangan sampai tanggung, kagok, kikuk, bahkan kita ragu-ragu. Dan apabila kita kikuk, ragu-ragu, itu mereka akan tidak sangat percaya kepada kita. Bahkan mungkin menyaksikan apakah ini seorang penyuluh atau bukan. Dan yang terakhir dari seorang dari seorang penyuluh etika dari penyuluhan adalah harus berperilaku yang mencerminkan dinamika. Jadi tidak monoton ya, tapi tentu saja dengan tadi ya, dengan sikap yang kira-kira bisa diterima oleh masyarakat yang kita suluh. Ya, jadi sekali lagi perilaku kita juga harus mencerminkan dinamika kelompok masyarakat, karena sekali lagi dalam masyarakat itu biasanya ada pro dan kontra, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kaya, ada yang miskin, dan itu kita harus dinamis dalam menghadapi mereka. Selanjutnya sekali lagi, sebagaimana sering diinfokan oleh kita bahwa penyuluh itu terbagi tiga ya. Yang pertama sering kita bahas penyuluh negeri, di mana penyuluh yang paling memang banyak diperlukan oleh pemerintah, tentu saja penyuluh negeri, di mana penyuluh negeri cirinya adalah sekali lagi dia melaksanakan program daripada pemerintah ya. Dia harus mewacanakan apa yang diinginkan oleh pemerintah, dia juga harus memfasilitasi apa yang diharapkan oleh pemerintah, dan tentu saja digaji pun oleh pemerintah. Penyuluh tersebut disebut sebagai penyuluh negeri. Yang pertama ya. Yang kedua adalah penyuluh swasta. Penyuluh swasta itu adalah penyuluh
yang biasanya didrill, ya, didesain oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk biasanya ya memasarkan produknya atau menginformasikan produknya, ya, agar sesuai dengan konsep atau program dari perusahaan swasta tersebut. Tentu saja digajinya pun oleh swasta, ya. Yang ketiga adalah penyuluh mandiri atau penyuluh swakarsa, di mana penyuluh swakarsa atau mandiri ini adalah penyuluh yang biasanya independen. Dia akan mencarikan informasi apa yang memang dimaui oleh masyarakat, dan dia tidak digaji oleh negara ataupun oleh perusahaan swasta, di mana penyuluh tersebut biasanya orang yang sangat dekat dengan para petani dan bisa atau biasa ditanyakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh seorang petani, dan penyuluh tersebut bisa menjawabnya secara insan, secara langsung sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya, itu tadi biasanya seorang petani yang senior itu sering menjadi seorang penyuluh mandiri atau penyuluh swakar, karena mereka lebih banyak pengetahuannya, lebih banyak yang atau lebih dahulu dia mengetahui beberapa hal, dan itu biasanya banyak ditanyakan oleh petani-petani yang baru berkecimpung dalam dunia yang digeluti oleh petani yang senior tadi. Biasanya itu biasanya penyuluh mandiri. Bahkan kita pun keseharian di lapangan ya sering ditanya bagaimana, misalnya contoh aja panen wangi tumbuhnya bagus seperti ini. Oh iya, panen wangi ini misalnya harus mengambil bibitnya dari lahan sebelah sini, ditanamnya di sini. Sering juga diinformasikan secara informasi semacam demikian. Dan itu kebanyakan orang timur, rata-rata orang Indonesia itu gampang memberikan jawaban apabila ditanya yang tidak ada embel-embel pemasukan atau keuangan, tapi dia ya ridho saja memberikan informasi kepada orang lain dengan harapan orang lain pun bisa sukses seperti dirinya. Jarang orang yang menjerumuskan kepada hal yang tidak diinginkan. Ya, biasanya petani itu disebut dengan petani mandiri atau petani swakarsa, di mana petani tersebut ditanya informal, formal atau yang lainnya, dan dia bisa menjawab walaupun dia tidak punya konsep yang diinginkan oleh perusahaan ataupun oleh negara. Ya, itu. Selanjutnya sekali lagi, fungsi penyuluhan pun ya diharapkan bisa menjembatani kesenjangan antara praktek di lapangan yang biasa dijalani oleh petani dengan pengetahuan atau teknologi yang selalu berkembang. Ya, taruh saja kalau dulu misalnya tanaman itu ditanam padan wangi itu atau ditanam padi itu dengan cara yang biasa. Sekarang ada jajar legowo, ada misalnya SRI atau yang lainnya lah, yang itu sekali lagi didapatkan biasanya dengan cara pengetahuan pendidikan, dan itu harus tersampaikan kepada masyarakat bahwa oh hal ini loh yang sebetulnya bisa dilakukan secara maksimal hasilnya. Ya, inti penyuluhan adalah penyampaian informasi yang harus diketahui oleh lapisan masyarakat secara bersama-sama, ya, baik oleh sumber informasi itu sendiri atau oleh pihak yang membutuhkan dan atau menjadi sasaran informasi. Itulah jadi inti penyuluhan adalah penyampaian informasi, ya, sekali lagi kepada komunikan yang menjadi sasaran informasi ataupun pihak-pihak yang membutuhkan dari sumber informasi yang didapatkan. Dan penyuluh pun sekali lagi tidak pernah lepas dari aktivitas komunikasi. Karena kegiatan penyuluhan merupakan proses penggunaan bersama informasi mengenai berbagai hal masalah penting. Ya, sekali lagi, aktivitas komunikasi inilah yang sangat diperlukan, yang itu harus dibiasakan dari sejak mahasiswa agar pada saat terjun kepada masyarakat, komunikasi itu terbiasa. Di negara-negara maju, komunikasi itu sudah tidak harus diulang-ulang, tidak usah harus dipertanyakan kembali. Di profesi apapun, begitu dia ditanya oleh seorang yang bertanya, dia akan menjawab lebih panjang dibandingkan dengan jumlah pertanyaan. Di kita kebalikannya, banyak juga yang pertanyaannya panjang, dijawabnya dengan sangat pendek. Itu bukan seorang komunikator yang baik. Diharapkan komunikasi itu berjalan manakala sekali lagi pertanyaan itu dijawab oleh kita dengan relatif lebih panjang, tentu saja mengena kepada apa yang ditanyakan oleh yang bersangkutan. Yaitu balik lagi sekali lagi, komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi suksesnya penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh
kepada sasaran masyarakat yang akan disuruhnya, atau dari seorang komunikator dalam ini penyuluh, dan kepada komunikan dalam ini adalah sasaran yang disuruh. Kembali balik lagi, tidak semuanya penyuluh harus selalu menjadi komunikator. Mungkin suatu saat dia menjadi komunikan, manakala ada pertanyaan yang muncul dari masyarakat. Jadi masyarakat pada saat dia bertanya, dia menjadi komunikator, dan penyuluh yang mendengarkan pertanyaan tersebut, dia harus bertindak sebagai komunikan yang baik agar bisa terjalin komunikasi, terjadi dialog, ya, terjadi two-way traffic, yang itu akan menjadi sumber daripada kesuksesan yang akan kita hadapi sebagai seorang penyuluh. Terima kasih.